Hello, X-Lover. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? Hope you and your family in a healthy and safe. Keep spirit and keep strong. Stay at home. Keep clean. Now we are going to start our thematic lesson. We pray first. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your kindness. We thank you for your love. We thank you for your blessing. Now we will start our thematic lesson. Please bless us. Please guide us so that we can understand our lesson today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hari ini kita akan masuk subtema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, pembelajaran 1, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tujuan pelajaran kita hari ini, dari kegiatan pembelajaran, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernapasan manusia dengan bertanggung jawab. Mampu mendeskripsikan bahaya polusi udara bagi kesehatan pernapasan manusia dengan percaya diri dan peduli. Mampu menemukan dan menceritakan informasi penting suatu teks dengan percaya diri. Mari kita amati gambar berikut ini. Ini adalah lingkungan yang terkena polusi udara oleh karena asap pabrik dan juga asap kendaraan yang menyebabkan gangguan kesehatan pada organ pernapasan manusia. Polusi udara tidak hanya disebabkan oleh asap pabrik dan juga asap kendaraan, tetapi di rumah kalian juga bisa ada polusi udara melalui orang-orang atau anggota keluarga yang merokok. Asap rokok menyebabkan polusi udara. Juga melalui orang yang membakar sampah dan juga kebakaran hutan itu dapat menyebabkan polusi udara. Polusi udara sangat berbahaya bagi kesehatan organ pernapasan manusia. Polusi udara banyak sekali mengandung gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO2, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, dan ozon atau O2. Mari kita cari tahu bahaya polusi udara bagi organ pernapasan. Yang pertama dapat menyebabkan kesulitan bernapas atau sesak napas. Kemudian menyebabkan iritasi serta infeksi pada hidung, saluran pernapasan hingga paru-paru. Menyebabkan alergi pada saluran pernapasan. Menyebabkan penyakit batuk, asma, serta penyakit paru-paru seperti bronkitis. Memicu gejala pada penderita asma, memperbesar resiko terserang kena kanker paru-paru, memperburuk kondisi penderita penyakit paru-paru dan jantung, kemudian mengurangi kekebalan tubuh atau membuat imun tubuh kita menjadi lemah, dan juga merusak sel-sel dalam organ pernapasan kita. Nah, itu adalah bahaya polusi udara bagi organ pernapasan. Kita dapat melindungi diri dari bahaya polusi udara dengan cara menghindari lingkungan yang dipenuhi polusi udara, seperti di jalanan atau di daerah kawasan industri yang penuh dengan asap pabrik. Menghindari asap rokok, kemudian jangan lupa memakai masker jika berkendara menggunakan sepeda motor di jalan raya atau sedang mengendarai sepeda di jalan raya. Kemudian biasakan mencuci bahan makanan yang akan dikonsumsi atau dimakan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian juga jika ada gejala sakit gangguan pernapasan seperti batuk, sesak napas, radang tenggorokan, nyeri di dada, segera minum obat atau segera ke dokter sehingga gangguan organ kesehatan pernapasan tidak semakin parah. Kemudian juga membiasakan gaya hidup sehat, makan makanan bergizi seimbang, mengurangi makanan junk food yang mengandung banyak bahan kimia, zat pengawet, pemanis buatan, dan kadar garam yang tinggi.
Nah, melindungi diri dari bahaya polusi udara juga dapat dilakukan dengan istirahat yang cukup serta berolahraga secara teratur. Itu tadi tentang bahaya polusi udara dan cara melindungi diri dari bahaya polusi udara. Apakah kamu sudah memperhatikan lingkunganmu sudah bebas dari polusi udara? Jika belum, kalian sudah dapat melindungi diri dari bahaya polusi udara dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara. Nah, informasi tentang polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan juga dapat kita temukan di dalam teks bacaan. Bagaimana cara menemukan informasi di dalam teks atau di dalam artikel? Yang pertama adalah menggunakan kata tanya dasar yaitu iya, adik Simba. A itu bertanya atau menanyakan yang berhubungan dengan sesuatu atau suatu keadaan, di mana itu berhubungan dengan suatu tempat. Kapan itu menanyakan yang ada kaitan hubungannya dengan waktu. Kemudian siapa? Itu menanyakan yang ada hubungannya dengan seseorang atau pelaku di dalam teks. Lalu mengapa? Itu menanyakan alasan suatu atau alasan kejadian peristiwa di dalam artikel atau teks. Bagaimana? Itu menanyakan atau yang berhubungan dengan urutan atau keadaan atau proses di dalam suatu peristiwa. Oke. Lalu setelah kita tahu cara menemukan informasi dalam teks, ada langkah-langkah yang harus kita juga lakukan sehingga kita setelah menemukan informasi di dalam teks atau artikel, kita dapat menceritakannya kembali dengan kata-kata kita sendiri. Apa langkah-langkahnya? Mari kita lanjutkan. Langkah-langkah agar kita dapat menceritakan kembali informasi yang kita peroleh dari teks bacaan. Yang pertama, kita harus membaca seluruh isi teks. Kemudian, temukan informasi penting dari jawaban menggunakan kata tanya adik Simba. Kemudian, kita harus menuliskan informasi penting yang kita peroleh dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, barulah kita dapat menyampaikan kembali informasi dengan kata-kata atau bahasa kita sendiri. Sekarang, mari kita coba membaca teks dan nanti kalian temukan informasinya dan kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri di rumah kepada orang tua atau anggota keluarga di rumah. Mari kita membacanya. Polusi udara bagi kesehatan sistem pernapasan. Pernahkah kamu mendengar kosakata polusi udara? Polusi udara adalah keadaan udara yang sudah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan kesehatan makhluk hidup di sekitarnya. Polusi udara dapat merusak lapisan atmosfer bumi sehingga dapat mencemari oksigen yang kita hirup. Polusi udara yang sering kita jumpai berasal dari asap kendaraan bermotor, asap rokok, pembakaran pada proses industri, dampak letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap. Polusi udara di sekitar kita dapat menimbulkan ispa atau infeksi saluran pernapasan akut, yang salah satu gejalanya adalah sesak napas. Saat berada di jalan raya dan menemui banyak kendaraan bermotor, apakah kamu sulit bernafas? Jika iya, maka polusi yang ditimbulkan sudah mengganggu sistem pernapasanmu. Kamu dapat mencegahnya dengan cara menggunakan masker dan sebisa mungkin menghindari tempat atau wilayah yang memiliki kadar polusi udara tinggi. Dampak negatif jangka panjang apabila kita sering menghirup polusi udara adalah kesehatan paru-paru akan terganggu. Bahkan, kita lebih mudah terkena radang dan kanker paru-paru. Selain itu, kesehatan organ tubuh bagian luar juga akan mengalami gangguan kesehatan. Misalnya,
kesehatan kulit kita akan menurun sehingga terlihat kusam dan keriput. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita melakukan pencegahan terhadap pencemaran udara atau polusi udara. Oleh sebab itu, akan lebih baik jika kita melakukan pencegahan terhadap pencemaran udara atau polusi udara. Salah satunya mengurangi aktivitas yang menggunakan kendaraan bermotor. Misalnya, menggunakan sepeda jika bepergian ke tempat yang tidak jauh atau menggunakan transportasi umum. Selain itu, kita juga perlu menggunakan jaket dan masker agar terhindar dari polusi udara. Setelah membaca teks bacaan ini, apakah anak-anak sudah dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya adik Simba? Kata tanya adik Simba, apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana? Kira-kira kalau menggunakan kata tanya apa? Pertanyaan apa yang sudah kalian buat? Misalnya, apa yang menyebabkan terjadinya polusi udara? Jawabannya adalah asap kendaraan, pembakaran proses industri, kemudian letusan gunung berapi. Lalu, pertanyaan yang lainnya, bagaimana mencegah polusi udara? Kurangi penggunaan kendaraan bermotor, kemudian menggunakan sepeda jika ke tempat yang jauh. Lalu apa lagi misalnya? Apakah kesehatan organ pernapasan kita terganggu karena polusi udara? Nah, bisa. Nanti kalian lanjutkan, kalian temukan, dan kalian ceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri kepada anggota keluarga di rumah. Teacher harap pelajaran hari ini anak-anak dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Hari ini pelajaran kita adalah bahaya polusi udara bagi pernapasan dan cara melindungi diri dari bahaya polusi udara. Sekarang waktunya mengerjakan tugas. Anak-anak hari ini kerjakan ayo berlatih halaman 83 nomor 1 A, B, C, D dan nomor 2 membuat pertanyaan dari teks bacaan dan kalian buat jawabannya ya. Pertanyaannya menggunakan kata tanya adik Simba. Oke, setelah itu kalian kirimkan kepada teachernya masing-masing. Bagi anak-anak yang belum mengumpulkan tugas subtema 1 dan subtema 2, segera dikerjakan dan dikirimkan kepada teachernya supaya tugasnya tidak semakin banyak dan menumpuk. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Sekarang kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Our Father in heaven, thank you for your love, thank you for your kindness, and thank you for your blessing. Now we have done our thematic lesson. Help us and guide us to keep what we have learned today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you for your attention. See you next time. Bye-bye.